Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Yesaya pasal keempat. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Di pasal pertama, dan dimulai keadaannya sangat baik. Dan pasal pertama, Tuhan sangat murka kepada bangsa Israel yang tidak taat. Dan akhirnya mereka meninggikan yang lain daripada meninggikan Tuhan. Jadi kamu tidak mengenal saya. Dan di pasal kedua, semua orang mesti mengenal Tuhan. Dan yang pasal kedua yang terakhir, dan di sini katakan kalian jangan mengharap pada manusia. Dan dikatakan di pasal ketiga, kamu mengandalkan apa dan saya mengambil pergi. Dan kamu mengandalkan semua kekuasaan yang lain dan saya akan mengambilnya. Bangsa Israel mengandalkan banyak hal tapi tidak mengandalkan Tuhan. Jadi di saat semua ini diambil sama Tuhan, dan di saat kelaparan terjadi, dan semua pemimpin diambil, ya di sini dikatakan peperangan, dan sesudah diambil, dan bagaimana terjadi? Dan mencari anak muda, pemuda untuk membimbingnya. Jadi kerajaan itu banyak kekacauan. Jadi sesama tuh saling menindas. Jadi anak pemuda memarahi orang tua. Dan di sini keadaan itu jadi keadaan yang tidak baik, kacau ya. Jadi sekarang tidak ada pemimpin, bagaimana? Dan kami mencari untuk menjuru yang muda ya, untuk membimbing. Dan saya melihat kamu sangat baik. Mari datanglah memimpin saya. Dan tolonglah saya. Dia hanya memakai satu pakaian, jadi cuma begini. Jadi sini dikatakan jangan mengandalkan manusia. Kita mengandalkan apa akan diambil. Kemarin dikatakan di dalam kesulitan kita manusia akan diberkati. Di saat kita di dalam kesulitan kita akan menikmati berkat. Jadi setiap orang akan menerima apa yang diperbuat. Di pasal keempat ada 6 ayat. Terima kasih Tuhan. Saya memberi tema. Di dalam kesulitan kita Tuhan menyertai. Walaupun keadaan suasana sangat sulit. Jadi kita renungkan di saat paling sulit kita berharap kepada Tuhan. Jika kamu bersedia, Tuhan pasti akan menyertai. Kita lihat ayat pertama. Yesaya pasal 4 ayat 1. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu direkatkan kepada nama kami. Ambillah air yang ada pada kami.
Jadi ini di akhir di dalam bencana, laki-laki semua hampir musnah ya, mati semua. Jadi perbandingan laki-laki dan perempuan sangatlah jauh berbeda. Jadi 7 perempuan memegang pada seorang laki-laki dan berkata, ambillah kami di bawah namamu. Jangan memberi kami pakaian, jangan memberi kami pakaian, kami bisa menanggung kami di sendiri. Bolehkah kami hanya dibiarkan namanya dikabah pada nama kami. Saya juga tidak peduli lagi suami istri, satu laki satu perempuan ya. Jadi kebanyakan perempuan Timur Tengah juga berpikir ya, jadi nggak apa-apa ya kalau suami itu banyak istri ya. Tapi ada perempuan tapi tidak menikah. Kalau sudah menikah tapi tidak punya anak. Jadi nggak tahu siapa yang akan memberi makan saya ya. Saya punya anak, suami pergi perang tapi mati. Tadi tidak ada yang melindungi saya, jadi bagaimana? Jadi 7 perempuan ini memegang seorang laki-laki. Makanan dan pakaian saya ada, tapi tidak ada yang melindungi, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menaungi. Jadi kita melihat itu dalam sisi yang lain, kita melihat sangatlah menderita. Jadi dari pasal yang pertama itu perempuan tuh mendandani dengan cantik ya untuk membuat laki-laki tergoda. Tapi di pasal ini juga semua itu tidak ada. Rambutnya juga sudah tidak bagus dan juga kulitnya juga sudah rusak ya, dan kemungkinan kita percaya akan ada bau busuk. Di saat ini kita merasakan makanan dan pakaian semua tidak penting, tapi jati diri lebih penting. Dan kamu diletakkan di mana namamu, itu yang paling penting. Jadi sini penghakiman ini juga ada gunanya. Selain sewaktu penghakiman belum datang, merasa makanan dan pakaian lebih sangat penting. Tapi di saat bencana datang dan kelaparan datang dan merasa nama itu lebih penting. Yang beberapa hari ini kita mengatakan membahas Ukraina ya. Pertama saya melihat laki-laki memahami. Dia 1:8. Pertama, usia banyak mengambil laki-laki Ukraina ke Kailiad sana bekerja. Ini sejarahnya ya. Tadi sampai hari ini, di saat peperangan terjadi, hampir 400 juta orang meninggalkan Ukraina. Hanya hanya perempuan dan anak-anak boleh meninggalkan Ukraina. Yang laki-laki untuk berperang, jadi akan berkurang lebih kurang laki-laki ya. Di saat akhir zaman di dalam peperangan ini, jadi kita melihat sama hubungan dengan Hong Kong tidak ada hubungannya. Jadi laki-laki
banyak yang mati, jadi tinggal sedikit. Jadi di sini masuk di dalam akhir zaman. Jadi kita melihat keadaan segini, kita mewakili keadaan rohani. Jadi 7 perempuan memegang seorang laki-laki. Jadi laki-laki yang dipegang adalah Yesus. Yaitu boleh diibaratkan tentang keadaan akhir zaman. Jadi di akhir zaman itu ada 7 gereja memegang Tuhan. Dan Tuhan terus menghakimi dan pada waktu itu ayat kedua, pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang teruput. Di ayat pertama dan ayat kedua, pada waktu itu dan pada waktu itu, ya, itu waktunya berbeda, ya. Ya, pada pertama, pada waktu itu saat ada bencana, 7 perempuan memegang seorang laki-laki. Saya bisa menanggung diri sendiri, dan saya letakkan kepada nama kami. Dan ayat kedua, pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan yaitu Yesaya, yaitu boleh diibaratkan di saat Tuhan datang kedua kali. Di sini dikatakan tunas yang ditumbuhkan Tuhan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan, kehormatan bagi orang-orang Israel yang teruput. Ya, kayak pertama, perempuan itu berkata, saya bisa menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Yang kedua, dia tidak usah menanggung dirinya sendiri. Jadi menjadi sisinya manusia, kita melihat tuh, jadi bisa meletakkan namanya di bawahnya itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi dalam sisinya Tuhan kita melihat di saat dia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memeliharanya. Dia memahami jika bisa masuk di dalam Tuhan, di bawah nama Tuhan, maka itu satu hal yang paling baik, itu yang dipegang, itu hal yang terbaik. Dia memahami, dan di saat mereka memahami, maka akan dipelihara. Ayat pertama dan ayat kedua itu kosakatanya juga ada hubungannya yang sama. Di ayat kedua ini ada 3 kosakata yang sangat penting. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Tuhan menyatakan jati dirinya. Pasal ketiga ayat ke-8, sungguh Yerusalem telah diruntuhkan dan dirubuhkan. Mereka membuat pandangannya, yaitu satu pandangan. Jadi apa yang dikerjakan manusia sama akan membuat satu pandangan.
yaitu sampai di akhir zaman, yaitu pandangan itu, yaitu kemuliaan di saat Tuhan akan menyatakan dirinya. Yaitu di pasal kedua dikatakan kemuliaan ini, yaitu bagaimana kemuliaan Tuhan di kosakata ini di dalam pasal kedua dikatakan 3 kali bagaimana kemuliaan Tuhan. Sebenarnya manusia itu jatuh dalam dosa ya, tapi di sini kita melihatkan bagaimana Israel di tengah-tengahnya. Yang ini di pasal ketiga ini Tuhan ingin melepaskan tentang kecantikan ya dari wanita Israel, dan mereka mencari bagaimana supaya mereka kelihatan cantik, tapi mereka berlomba untuk mendapatkan kecantikan di hadapan Tuhan. Tapi di akhirnya akan dinyatakan, dimuliakan semua rancangan ini. Ayat 3, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putih Sion dan menghapus segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengah dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ini di dalam kesulitan. Dan satu gelombang dalam kesulitan. Di dalam kerapuhan dalam peperangan. Dan akhirnya tertinggal sekelompok orang. Di sekelompok orang ini yang dikatakan orang yang beroleh keselamatan ya, yaitu rakyat. Ya, ayat ketiga itu orang yang tertinggal di Sion, yang tersisa di Yerusalem. Ini ada orang yang dicatat di dalam buku catatan walaupun dia di dalam keadaan yang nyata ini, ya ini mereka akan dicatat di dalam buku catatan kehidupan. Tuhan dengan membersihkan dan menghapus sekarang noda dari Yerusalem, dalam itu Putri Sion. Ya dikatakan Putri Sion ini yaitu Yerusalem, yaitu di dalam perjanjian baru bisa juga disebut juga gereja. Di saat orang kembali kepada Tuhan, Tuhan dengan roh yang kudus dan menghapuskan noda mereka. Di sini boleh juga diibaratkan angin roh kudus dan roh kemuliaan. Di sini di dalam Timur Tengah itu tentang udara ya. Jadi ya tidak enak, tapi boleh juga diibaratkan untuk menjernihkan, membersihkan. Yaitu diibaratkan juga 7 perempuan memegang seorang laki-laki. Dan di saat rakyat berpegang pada Yesus dan kita melihat mereka sepertinya banyak luka, tapi Yesus membersihkan dan menghapus semua noda karena Tuhan menentukan mereka terselamatkan. Jadi di dalam buku catatan kehidupan mereka tercatat, diingat. Ayat kelima, maka
Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala pada waktu malam. Jadi kita membaca ayat ini banyak yang kita renungkan. Ya, itu Tuhan di wilayah Gunung Sion di setiap tempat pertemuan diadakan. Kemudian Tuhan di situ dinyatakan. Kemudian Tuhan ada di Yerusalem. Jadi di sini dikatakan pada waktu siang ada awan, pada malam ada sinar api. Dan dikata ini, di saat rakyat Israel keluar dari Israel, Tuhan dengan siang dengan awan dan malam dengan tiang api. Di saat bangsa Israel keluar dari Mesir sampai di padang pasir, di padang gurun, orang pun tidak ada, hanya bangsa Israel. Dan bangsa Israel tetap mengikuti Tuhan. Dan sini kembali kepada suasana di masa itu, yaitu orang dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan dan juga sepenuh hati mengandalkan Tuhan. Di saat saya meneliti terjemahan yang asli, ada satu hal yang sangat istimewa. Ada kosakata yang tidak diterjemah. Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion. Di sini untuk menciptakan ini tidak ditulis ya. Di atas setiap pertemuan diadakan satu segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala pada waktu malam. Itu menciptakan, itu menjadikan ya, itu yang di saat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan membimbing orang kembali kepada Tuhan. Bukan saja hanya sampai di dalam segumpal awan ya, tapi Tuhan bagaimana membimbing kita sampai di saat Tuhan pertama kali menciptakan. Ini tiang api ya, dinyatakan Tuhan menyertai. Karena dikatakan sebab semua itu akan ada kemuliaan yang Tuhan sebagai tudung. Yaitu sebagai tudung itu kosakata ini sangat istimewa. Yang ini Mazmur pasal 19 ini, yaitu tentang sisa matahari keluar, itu tentang suami dan istri saling berhubungan, yaitu satu hati. Yaitu kan terjemah itu, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan persembunyian terhadap angin. Jadi Tuhan membuat putri Sion dibersihkan dan dimasukkan di dalam penaungan. Dan sebenarnya putri Sion adalah sangat miskin dan Tuhan ingin melepaskan kesombongannya dan ingin menghapuskan semua perhiasannya. Dia sebenarnya ingin menggoda laki-laki yang lain. Karena laki-laki akhirnya banyak yang mati dan tinggal sedikit, maka 7 wanita memegang seorang laki-laki. Itu suasana sangat memilukan.
Tapi Tuhan berkata, saya datang, saya datang. Saya menaungi kamu, menundungi kamu. Saya memberi kamu makan. Dan saya mengkuduskan kamu. Saya menyertaimu. Kemudian saya akan sekali lagi menaungimu. Supaya engkau memahami. Engkau sudah mengalami kesulitan. Engkau sudah dicatat di dalam buku harian. Saya akan menjawabmu. Dan saya akan memperbarui hubungan yang dari awal. Ini adalah rancangan keselamatan dari Tuhan. Jadi di dalam kemusnahan, di dalam penghakiman, tetapi manusia kembali pada Tuhan, maka diberkati. Ayat 6, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Ya, ini saat itu dalam hari perayaan hari Scott. Itu ya di sini diibaratkan Yesus membangun kemah untuk kita. Di saat Yesus datang kedua kali, kita di dalam kemahnya Tuhan. Yaitu di saat zamannya di padang gurun, keadaannya masih seperti ini. Di dalam padang gurun masih ada perayaan hari Sukot. Jadi itu kemahnya Tuhan ada di tengah-tengah. Dari situ imam hanya setahun sekali. Imam baru masuk di dalam bait suci. Bukan setiap orang boleh masuk ke dalam bait suci. Di saat itu kemudian Tuhan akan menaungi seluruh Yerusalem, akan menaungi gereja. Jadi Tuhan dan manusia ada hubungan yang erat. Maka kita akan dinaungi, kita akan mendapatkan penaungan. Kita Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan kita tahu, kita melihat itu tentang Wahyu memberitakan akhir zaman yang duduk di tata dan dengan naungan memberitakan. Mereka tidak haus dan tidak makan dan tidak akan mencelakakannya. Dan ini sama juga permasalahannya sama. Di sini menulis pasal Yesaya pasal 4 itu menulisnya dengan baik. Dan Tuhan bisa menyertai kita. Yesaya pertama dikatakan dari ayat kedua tuh manusia tinggal di dalam gunung Tuhan. Dan di tempat lain itu dikatakan penghakiman Tuhan dan bencana dan satu gelombang-gelombang datang. Minggu depan akan dibahas pasal ke-5 tentang bencana yang datang dan juga kesulitan akan terjadi dan hari-hari mereka di dalam kesulitan. Dan jika kita melihat ini banyak kepahitan, dan kita melihat di sini di dalam negara itu di dalam kesulitan, dan mereka di dalam kesulitan.
Di dalam bencana yang besar ini, dan seperti di pasal ketiga dikatakan, di sini dikatakan walaupun di dalam kesulitan yang sangat sulit dan kita bisa berbalik. Bisa dikatakan di dalam kesulitan ini kita bisa kita mengikuti Tuhan, kita diberkati, ada sukacita. Tapi banyak orang di dalam keadaan kesulitan itu, dan Tuhan terus berkarya dan juga menyatakan. Dan sini keadaan ini bertambah sulit dan bertambah sulit dan bertambah sulit. Dan sampai orang merasa dipermalukan. Kehidupan manusia itu yang paling pertama, yaitu kita kembali kepada Tuhan dan mencari satu pengharapan, pengandalan yang paling baik. Kemudian Tuhan, di saat kamu di dalam kesulitan dan memegang pada Tuhan, dan Tuhan menyatakan dirinya. Jadi sini di dalam kesulitan ini adalah firman yang paling besar. Dan terhadap kita ini yang ingin mengikuti Tuhan, ini adalah pemberitaan Injil yang paling besar. Jadi Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan melindungi kita, dan Tuhan ingin bersama dengan kita. Ada orang itu di dalam kasih karunia, dan kita mendoakannya, dan supaya dia mendapatkan keselamatan, dia bisa dibarui. Dan Tuhan dia supaya dia berbalik. Dia orang yang terakhir dalam kesulitan, dan itu permulaan dari awalnya Tuhan. Kita tidak usah berjalan sampai yang titik yang terakhir dan kita bawa berbalik kepada Tuhan. Dan bagaimana waktu kita berpegang pada Tuhan dan Tuhan bersedia kita pegang? Jika belum ingin memegang, mendekatkan diri pada Tuhan, ya masih terus memberontak ya. Jadi Tuhan berkata mendapatkannya, dan Tuhan terus berkarya dan akan mendoakannya. Dan Tuhan akan memberikan kemuliaan karena mendapatkan keselamatan, dan mohon Tuhan membantu kita. Haleluya. Saudara-saudara semua, bagaimana kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan kita. Tuhan, Engkau mensucikan menengokkan kepada kita, kami mengandalkan-Mu Tuhan, supaya kami mengandalkan-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang kami satu-satunya. Kamu adalah Tuhan yang kami andalkan, kami memuliakan-Mu. Haleluya. Tuhan, hayati sayang,
Tuhan kami terima kasih memulia kamu di dalam dunia ini berkuasa. Tuhan kami berterima kasih. Kami kemudian semua kami berikan pada Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih kita ada keselamatan. Tuhan Engkau menyertakan kami sama hari ini. Soalnya kemudian datang di Bait Suci memulia kamu. Dan kami merenungkan saudara-saudara semua. Karena ada Yesus. Kamu kehidupan kami berbeda. Kami mendapatkan semua keselamatan ini. Kami berterima kasih. Tuhan Yesus kami berterima kasih. Tidak ada Yesus banyak kesulitan. Tapi Tuhan, kami saat kami berdiri di sini, banyak saudara-saudara yang di online. Di sini banyak saudara-saudaranya yang belum percaya pada Yesus. Kami belum berpegang pada Yesus. Kami di sini bersama. Kita merenungkan setiap orang yang belum memegang pada Yesus, saudara kita. Kita sebutkan namanya satu-satu. Kita berdoa, mendoakannya. Yesus setiap yang belum, keluarga yang belum percaya kami berpegang. Tuhan bantu kami. Bagaimana Engkau membantu bangsa Israel dan juga membantu kami. Saya mendoakan mama saya, Ya Allah Bapa, kami membutuhkanmu sebagai keluarga kami yang belum percaya padamu. Tapi sekarang kami menyebutkan namanya, di bawah namamu. Engkau dia langsung menyelamatkan mereka supaya mereka dalam kesulitan melihat. Di tengah-tengah kami banyak staf gereja dan juga banyak pastor yang membantu memberikan sumbangan kepada banyak saudara-saudari ini di dalam memberitakan firman. Tuhan Yesus kami memudahkanmu. Tuhan kami berterima kasih karena namamu. Kami masuk di dalam namamu dan kehidupan kami berubah Tuhan. Dan terus berpegang pada Tuhan. Kami adalah akhir zaman yang Adam menjadi seorang laki-laki. Bisa kami berpegang padamu. Dan kehidupan kami berubah. Kemudianmu Tuhan di tengah-tengah kami. Pada akhir itu Tuhan menjadikan seluruh sekumpal awan dan pada waktu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi permainan dan kemuliaan, dan hasil tanah akan menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput dan orang-orang tinggal di Sion yang tersisa di Yerusalem dan akan disebut kudus, yakni setiap orang Yerusalem yang tercatat untuk berada hidup. Roh Kudus Engkau di tengah-tengah kami. Bisa kami berpegang pada Tuhan. Roh Kudus di tengah-tengah kami. Hilangkan semua dalam kenistaan di dalam diri kami. Tuhan kami memuliakanmu. Roh Kudus kami mengundangmu dari di tengah-tengah kami. Hadir di tengah-tengah saudara-saudara semua. Di keluarga kami. Ya. Di setiap saudara-saudara kami yang di rumah mendengarkan. Tuhan Engkau hilangkan semua kenistaan kami di dalam-Mu dan menjadi semua kehidupan kami menjadi seperti tidak baik. Tapi sekali lagi Tuhan, namamu Engkau berikan pada kami. Kami masuk di dalam namamu. Dengan semua kenistaan ini Engkau ambil. Dan kami diperbarui di dalam-Mu. Kami dalam kehidupan kami berkati dalam kehidupan. Semua yang dosa yang kami perbuat yang dulu terhadap semua perkataan yang kami mengutuk kami semua kami serahkan pada Tuhan, dan kita masuk dalam kehidupan. Karena Engkau ada anaknya Tuhan, karena ada namanya Tuhan di tengah-tengahmu, Tuhan akan menghilangkan semua kenistaanmu. Maka dari dalam dan luar semua berubah, termasuk juga menyembuhkan dan membuat kamu sehat, dan seluruh Tuhan menyembuhkan kamu seluruhnya untukmu dan untuk saudaramu, temanmu. Tuhan seluruhnya Tuhan akan memperbarui. Tuhan Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus kami mengundangmu melakukan salah satu pekerjaan yang ajaib. Perbarui kami dari dalam dan luar, perbarui kami. Tuhan kami berterima kasih.
Kami mengundang Tuhan, Roh Kudus kami mengundang-Mu. Penuhi kami, Roh Kudus. Roh Kudus kami membutuhkan-Mu. Angin Roh Kudus meniup di dalam hati kami, menghidup semua pemikiran kami, dan kuduskan kami. Kuduskan semua pemikiran kami. Pemikiran kami sudah tercemar oleh suasana dan keadaan pemberontakan di dalam wabah penyakit ini. Kami yang terkena COVID dan perekonomian kami terpuruk karena perang. Kan hati kami takut, kami dalam ketakutan, dan kami merasa malu. Kami orang yang percaya Tuhan, kenapa mengalami ini? Dan Roh Kudus membersihkan, menjadikan semua hati kita dan membersihkan semua yang kita merasa nista. Roh Kudus kami membutuhkan-Mu. Angin Roh Kudus kami membutuhkan-Mu. Kami membutuhkan-Mu. Engkau kuduskan kami dan bersihkan semua dalam hati kami yang buta. Desa dalam keadaan merasa sedih menghadapi permasalahan ini. Kita merasa kecewa, kita merasa tidak berdaya. Roh Kudus bantu kami, bersihkan kami. Bersihkan hati kami. Ambil semua rasa malu kami, rasa kenistaan kami. Karena kita ada Tuhan, kita ada Tuhan. Kita ada Allah Bapa, kita bukan yatim piatu. Roh Kudus bantu kami. Kita masuk di dalam doa Allah. Kita memohon Roh Kudus menyertai kita di dalam Roh Kudus. Bapak, kamu di dalam rumah, di dalam setiap tempat, dalam Roh Kudus. Kalau kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi mengurapi kami.
Di situ tadi lo yang apabila Tuhan membersihkan kotoran dan menghapuskan segala noda kesalahan di tengah-tengah dengan lo yang mengalir dalamnya, dan juga mengkuduskan yang tertinggal di dalam Yerusalem yang disebut kudus setiap orang Yerusalem yang tercatat untuk memboleh hidup. Tuhan berkarya, seluruh namanya menjadi pekerjaan Tuhan, dan sampai seluruh dunia ini mari kita berdoa di dalam peperangan ini. Kita menjadi rakyat Tuhan, kita doa dalam peperangan ini untuk orang, supaya lo yang adil di tengah-tengah membakar dari Eropa sampai Australia, sampai di Eropa sampai seluruh dunia, dan kita menaruh peta di dalam otak kita, lo keadilan, dan membakar semuanya yang kita bersama berdoa. Tuhan, keadilan-Mu di tengah-tengah kami, cara keadilan-Mu di tengah-tengah. Dan ini kami memohon padamu, setiap anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau menjadi Allah Bapa kami, dan kami berpegang padamu. Kamu karena menjadi Allah Bapa kami, karena Engkau Allah Bapa, dan melindungi mereka. Dan kami mendengar permohonan kami di tengah-tengah kami. Di dalam kesulitan Engkau melindungi. Kami berpegang pada permohonan-Mu. Tuhan, Roh Kudus, kami di sini berdoa keadilan-Mu menghadir dalam negara Eropa dan mereka semua bangsa-bangsa. Tuhan, gereja-Mu berdeklarasi bahwa Kira-Mu datang. Roh keadilan, Roh yang membakar semua di tengah-tengah, di sini tengah-tengah. Kami akan memuliakan-Mu karena Engkau Tuhan yang dimuliakan. Kami berterima kasih, kami memuliakan-Mu. Amin. Kita mengundang Tuhan kita. Tuhan berkarya di sini sampai akhir. Haleluya. Kita menerima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberkati setiap yang datang di renungan pagi, baik yang di online. Kembali pada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Hatimu kembali pada Tuhan, pasti akan memberkatimu. Kemuliaan dalam dirimu menjadi naunganmu, berkatimu, karena Yesus menaungi kita tengah kita. Karena Dia Raja kita dan Tuhan kita, dan Tuhan Yesus berkatimu. Dan setiap jalanmu damai. Di dalam perlindungan dalam Tuhan Yesus berdoa. Amin. Dan kita memberikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Berkati kalian semua. Renungan pagi kita sampai di sini.